Selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini kita kembali dalam kebaktian doa secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita sama-sama kita menyembah Dia. Kita sama-sama nanti kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai kebaktian doa ini. Kita akan nyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita sama-sama angkat pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Dengan darah yang tercurah, Engkau telah menebus hidupku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang telah menebus hidup kami, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan sekali lagi, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu.
sama-sama satukan hati kita berdoa untuk kebaktian doa malam hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan, karena firman-Mu yang berkata di mana 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kami yang beribadah dalam kebaktian doa pada malam hari ini, kami boleh mengalami kehadiran-Mu. Kami boleh menerima berkat Tuhan dalam ibadah kebaktian doa malam hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sama-sama memuji Allah kita, Allah yang baik. Kita akan sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan, dan kita mau katakan Allah itu baik. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita punya Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dia Yesus kita yang luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, katakan kasih setianya tak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan satu hal yang kurindu, diam di dalam rumah-Mu. Biarlah kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
sama-sama kita angkat pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, satu hal kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan dari Allah. Bapa Sang Pencipta kami, Sang Pemelihara kami bersyukur kepada Engkau yang senantiasa setia menjaga dan menopang kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan melalui firman-Mu yang menjadi makanan bagi jiwa kami, yang mengenyangkan jiwa kami yang lapar. Dan kami rindu Tuhan malam hari ini kami ingin mengalami itu. Mengalami Allah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bawalah kebenaran firman itu ke dalam pikiran dan sanubari hati kami. Agar setiap sudut kegelapan yang masih ada di dalam diri kami masing-masing sirna. Karena cahaya yang diberikan oleh firman-Mu itu. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dihibur untuk menghibur. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ketujuh. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudaraku sekalian, dalam salah satu bagian doanya yang sangat indah dan powerful, Fransiskus Assisi mendaraskan doanya seperti ini. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Oh saudaraku sekalian, Fransiskus sungguh memahami apa yang menjadi dasar kebutuhan seorang manusia. Tentu seorang manusia ingin dihibur, dipahami, dan dicintai. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini, betapa berat beban yang sedang kita, bahkan seluruh manusia di planet bumi ini menanggung derita dan beban berat di pundak masing-masing. Saudaraku sekalian, ada seorang ibu yang menanggung derita bukan hanya situasi yang sulit sekarang ini, tetapi tiba-tiba anaknya sakit keras. Ibu itu menangis dan tak tahu akan berbuat apa. Dalam tangisan itu sesungguhnya ia membutuhkan kata-kata penguatan iman dari mulut sesama saudara seimannya. Ia membutuhkan nasihat dan membutuhkan bantuan agar dia tetap kuat menanggung pergumulannya itu. Ibu itu membutuhkan topangan
bagaikan tanaman lemah yang membutuhkan sebuah penyangga. Saudara sekalian, masih banyak 1001 kisah orang-orang, bahkan kita sendiri yang mengalami pergumulan yang berat dan membutuhkan penghiburan agar dapat tetap bertahan. Saudara sekalian, bagaimana bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang menghibur orang lain, tetapi pada saat bersamaan kita pun menanggung beban yang sangat berat. Saudara sekalian, perenungan kita malam hari ini adalah perenungan tentang seorang pribadi, yaitu Paulus, yang memiliki hati sungguh sangat peka dengan jeritan hati saudara-saudari seimannya. Kalau kita melihat bentuk-bentuk doa Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama, dan Kolose pasal yang pertama, kita akan mengerti Paulus adalah seorang yang berdoa bagi sesamanya. Paulus menghibur, Paulus menasehati mereka yang tengah dianiaya, yang sedang mengalami kesulitan hidup. Namun yang mengherankan kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa Paulus menghibur orang lain, sedangkan pada saat yang bersamaan dia pun bergelut dengan pergumulan yang sangat hebat. Inilah yang menjadi poin perenungan kita malam hari ini. Saudara sekalian, surat 2 Korintus adalah surat penghiburan. Karena begitu banyak kata penghiburan yang muncul dalam surat ini, sebanyak 17 kali. Dan bagian yang kita renungkan malam ini adalah sebuah bagian doa Paulus, sebuah bagian paragraf penghiburan. Sejak dari awal kehidupan pelayanannya, Paulus sudah sangat menyadari bahwa hanya karena penghiburan Allah sajalah ia mampu tegak berdiri sebagai laskar Allah di dalam sebuah medan pertempuran dunia. Paulus melihat bahwa penderitaan manusia dan penghiburan Allah adalah dua hal yang menemani, mengiringi hidupnya. Dan bukankah dua hal ini mengiringi dan menemani kehidupan kita sebagai orang percaya? Paulus adalah seorang yang menuliskan tentang penghiburan lebih banyak daripada penulis yang lain. Karena ia berbicara tentang penderitaan lebih banyak daripada penulis yang lain. Saudara sekalian, penulis Paulus membuka surat 2 Korintus ini dengan sebuah pujian kepada Allah. Paulus bersaksi dalam pujiannya, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Saudara sekalian, apakah kita melihat di dalam bentuk doa ini terdapat pengenalan yang begitu dalam dan begitu luas Paulus akan Allahnya? Paulus mengenal Allahnya yang penuh dengan belas kasihan. Paulus mengenal Allahnya yang adalah sumber segala penghiburan yang ia dapat. Saudara sekalian, di dalam doanya ini Paulus ingin memberitahukan kepada kita bisa menyaksikan dan mengalami belas kasihan Allah dan penghiburan Allah itu hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita menerima berkat penghiburan Allah. Saudara sekalian, bagi kita yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang berat saat ini, ingatlah bahwa engkau dan saya di dalam Kristus. Karenanya kita mendapat penghiburan Allah melalui Yesus Kristus. Penghiburan Allah itu adalah penghiburan yang nyata ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Bagian ini seakan-akan ingin berbicara kepada kita. Dalam kesusahanmu, air matamu saat ini, pandanglah kepada Yesus.
sebagai pengantara agungmu yang mengaruniakan segala penghiburan Allah kepadamu. Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Paulus. Kepercayaannya kepada Yesus Kristus yang memberikan segala berkat penghiburan kepadanya. Saudara sekalian, Paulus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang telah menyelamatkannya, menghiburnya di masa yang lalu, juga Allah yang menyelamatkan dan menghiburnya di masa yang akan datang, bahkan saat ini. Saudara sekalian, coba ingat-ingat, kapan terakhir Bapak Ibu saudara sekalian mengalami penguatan, penghiburan dari Allah? Entah melalui firman-Nya, entah melalui orang lain yang menguatkan dan menghibur Bapak Ibu saudara sekalian di masa yang lalu. Dan biarlah itu menjadi jaminan janji Allah yang selalu menyertai, menguatkan, menghibur Bapak Ibu saudara sekalian di masa yang akan datang, bahkan di saat ini. Oh saudara sekalian, semakin kita menderita bersama Kristus, semakin pula kita mengalami keberlimpahan penghiburannya. Saudara-saudara, orang-orang percaya sepatutnya mengingat bahwa mereka telah bersatu dengan Kristus, bersatu dengan penderitaannya, bersatu dengan kemenangannya. Pandanglah pada Kristus yang terlebih dahulu menderita dan menang itu, karena itu bisa menjadi sinar harapan yang menyinari keadaan kita saat ini. Keyakinan iman inilah yang harusnya memberikan penghiburan bagi kita agar dapat menanggung setiap beban yang sangat berat sekalipun, tetapi kita tidak jatuh tergeletak karena ada topangan tangan Tuhan. Dan biarlah sekalipun badai menerpa di dalam hidup kita, tetapi kita masih dapat menyanyi, memuji Allah kita dengan gembira. Biarkanlah jika kita harus menderita, kita menderita untuk kemuliaan Allah. Inilah tanda seorang pemenang. Inilah tanda seorang anak-anak Allah yang begitu kuat memegang Allah di dalam hidupnya. Jikalau aku harus menderita, aku menderita untuk kemuliaan Allah. Inilah bentuk penghiburan yang besar dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kita masih menderita, tetapi penderitaan Allah itu kita rasakan dengan begitu kuatnya. Kita merasakan rangkulan kasih Tuhan, sekalipun kita menanggung derita dan kesusahan. Sekalipun duri tajam menusuk tubuh kita, kita tetap merasakan rangkulan Allah yang begitu hangat. Saudaraku sekalian, tidak berhenti pada pengalaman penghiburan pribadi yang dialami oleh Paulus. Paulus pun bertekad untuk menghibur sesamanya. Setelah Paulus dan rekan sepelayanannya mengalami penghiburan Allah, ia mengatakan di ayat 4 yang B, sehingga kami mampu menghibur mereka yang berada dalam penderitaan. Saudaraku sekalian, prinsip yang dihidupi Paulus adalah dihibur untuk menghibur. Prinsip kehidupan Paulus adalah aku tidak bisa hidup tanpa menghibur dan menguatkan orang lain. Prinsip Paulus ini harusnya menjadi prinsip kehidupan kita. Prinsip ini berdasarkan sumber penghiburan yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita menghibur orang lain, itu bukan penghiburan dari kita, tetapi itu adalah penghiburan Allah melalui kita. Saudaraku sekalian, jujur, kita seringkali menjadi pribadi yang sulit sekali menghibur orang lain. Karena lebih banyak kita ingin dihibur, dipahami. Tetapi karena kekuatan kuasa Allah, kita dijadikan alat-alatnya, di mana penghiburan Allah itu disalurkan kepada orang lain, kepada sesama kita, melalui diri kita. Mari kita bersedia dipakai oleh Allah. Mari kita bersedia menjadi alat Tuhan. Saudaraku sekalian, di tengah krisis yang kita hadapi ini, saya percaya
ini adalah kesempatan kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif, menjadi penghibur, penguat bagi sesama kita. Di tengah krisis ini, Tuhan memberikan hikmat dan kreativitas bagi kita, memikirkan dengan segala cara apa yang kita bisa kerjakan, apa yang bisa kita buat untuk menghibur dan menguatkan orang lain. Dengan kata-kata penguatan kita kah? Atau kita bisa membuat satu proyek video, lagu, atau apapun itu, membuat sesama kita bisa dikuatkan kembali, mendapatkan pengharapan mereka lagi, dan raut wajah mereka yang sedih menjadi raut wajah yang bergembira. Mereka merayakan kebaikan Tuhan lagi di dalam hidupnya. Bukankah itu membuat hati kita bersuka cita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melihat saudara seiman kita pun kuat menanggung beban di tengah situasi ini. Saya harap kita semua tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang berpangku tangan, orang-orang Kristen yang duduk diam menanti kapan wabah virus ini selesai. Tetapi di tengah situasi yang masih ada saat ini, kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan menguatkan dan menghibur orang lain. Saudara sekalian, jangan sia-siakan hikmat dan kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kehidupan sesama kita. Inilah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, memberitahukan kita apa yang harus kita kerjakan di tengah masa seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah doa Fransiskus Assisi, doa Rasul Paulus, menjadi doa kami yang hidup di dalam kehidupan kami ketika kami tidak bisa hidup tanpa menghibur dan menguatkan orang lain. Ketika kami mengatakan, aku ingin menghibur daripada dihibur. Aku ingin memahami daripada dipahami. Aku ingin mencintai sesama kami dibanding aku ingin dicintai. Tuhan, mungkin situasi kami sangat sulit untuk keluar dari zona aman kami. Kami sangat sulit keluar dari perasaan kami ingin dicintai terus-menerus. Kami ingin dipahami terus-menerus. Kami ingin dihibur terus-menerus. Kami menyadari begitu sulit, Tuhan, untuk keluar dari zona aman itu. Tapi Tuhan, seperti Paulus, kesanggupan itu bukan diletakkan pada kami. Kesanggupan itu diletakkan di dalam Tuhan. Karena itu kami ingin yakin, Tuhan. Kami ingin mengatakan ya atas undangan Tuhan untuk menjadi alat penghiburan, penguatan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama-tama kita mau berdoa untuk kehidupan ekonomi jemaat GKY Karawaci dan Citra Raya. Biar Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas setiap kita. Mari masing-masing kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, baik dalam usaha, dalam pekerjaan. Mari ya Tuhan, biar Kau campur tangan dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Biar Kau menyatakan pemeliharaan-Mu atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Biar segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, biar Tuhan Kau yang mencukupi segala sesuatunya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupan jemaat-jemaat-Mu dan juga kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan ekonomi jemaat-jemaat-Mu ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau berdoa untuk acara HUT GKY Karawaci pada hari Minggu ini, agar Tuhan memimpin seluruh acara yang direkam secara online. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk acara HUT GKY Karawaci. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas gereja-Mu GKY Karawaci yang boleh melangsungkan acara HUT pada minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah meskipun acara dilakukan secara online, biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu juga boleh mengalami berkat Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu di Karawaci, Citra Raya boleh mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, mengucap syukur buat pimpinan Tuhan atas gereja-Mu GKY Karawaci ya Tuhan, yang sudah Kau pimpin ya Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, yang ketiga, kita mau berdoa untuk pelayanan ibadah dan pelayanan pastoral di gereja. Biarlah setiap jemaat boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati mereka dalam beribadah di hari Minggu, beribadah di hari Rabu, dalam kebaktian doa malam. Kita berdoa juga untuk pelayanan pastoral, biarlah setiap jemaat boleh diperhatikan, setiap jemaat boleh dikuatkan iman mereka di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa buat pelayanan ibadah dan pastoral di gereja. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pelayanan ibadah dan juga pelayanan pastoral di gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat dibangun imannya melalui kehidupan, melalui ibadah, melalui waktu mereka bersekutu dengan Tuhan. Biarlah dalam ibadah setiap minggu iman kerohanian jemaat-Mu boleh dibangun, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan pastoral. Biarlah setiap jemaat-Mu diperhatikan, jemaat-Mu boleh dikuatkan iman mereka, boleh dihiburkan ketika mereka menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Tuhan berkati ya Tuhan akan pelayanan ibadah, pelayanan pastoral menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Kami menyerahkan pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, yang keempat, kita mau berdoa untuk kebutuhan bahan pangan di Indonesia. Kebutuhan bahan pokok, beras, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Agar di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas bangsa kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebutuhan bahan pangan di Indonesia. Kita berdoa biarlah pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan mengatur akan kebutuhan bahan pangan di Indonesia ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk stok kebutuhan bahan pangan, stok kebutuhan bahan pokok di Indonesia. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengatur kebutuhan bahan pokok, kebutuhan bahan pangan di Indonesia, biar segala sesuatunya tercukupi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biar Kau yang memelihara keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, biar Kau yang mencukupkan segala sesuatunya untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, kita juga mau berdoa untuk situasi keamanan di Indonesia. Akhir-akhir ini kita mendapati ada banyak aksi-aksi kejahatan, baik aksi kejahatan di jalan-jalan, aksi kejahatan di dalam dunia digital. Kita berdoa, biarlah Tuhan memakai aparat kepolisian menindak aksi-aksi kejahatan ini, dan Tuhan memberikan keamanan di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa buat keamanan di Indonesia. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami di Indonesia, ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami. Tuhan, biar Kau yang menjaga keadaan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong untuk aparat kepolisian dalam menindak aksi-aksi kejahatan dalam dunia digital, aksi-aksi kejahatan di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Tuhan, biar Kau yang memakai aparat kepolisian untuk menindak aksi-aksi kejahatan ini. Dan Tuhan, berikan keamanan buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan buat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi ketakutan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kekhawatiran. Mungkin kita sedang menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Mari bawa pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Amin. Kita akan menutup kebaktian doa malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa menutup kebaktian doa kita malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul berdoa secara online pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang kami boleh rasakan, yang kami boleh nikmati malam hari ini. Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang boleh berdoa pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan yang layak ditinggikan. Dan biarlah berkat Allah Tritunggal dicurahkan bagi setiap kami. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah biarlah dicurahkan di dalam hati kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini saudara-saudara kebaktian doa kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.